Kelompok 1 berapa yang A? CH3NH2 tambah H2O, terus yang Ya, ungkapan kesetimpangan CH3NH3 tambah OH-. setuju yang lain? Setuju, Pak. Ada yang beda? Nah, sama ya. Tapi ini yang kurang adalah plus ya. Benar nggak sih? Karena di sini hanya kan harusnya ngikat H, kan N-nya kan harusnya ngikat H sama NH CH CH3 kan? Nah, ini kan ada di sini satu ya. Nah, ini harusnya kalau ditambahkan satu lah H, ini kan harus nggak berpasangan kan? Betul? Ini kalau nggak berpasangan, ini kan dipakai sama H. Ini kan ada tidak berpasangan. Jadi kalau melepaskan satu H-nya jadi plus dong. Melepaskan satu elektronnya jadi plus. Jadi CH3, NH3 positif. Paham? Paham, Pak? Ya. Kemudian hitung pH larutan metilamin 0,05, kelompok 2. 11,67 bukan, Pak? Ya, betul. 11,67 ya. Jadi ini ICE. Kemudian Anda dapat di sini ada KB ya. Ya, jadi KB-nya ada. Jadi tinggal masukkan di sini 0,05 molar. Ya, saya taruh di sini aja ya. Saya kecilkan lagi. I, C, E. Jadi ini plus X, ini plus X. Ini 0,05 min X, 0,05 min X ya. Diabaikan nggak KB-nya? Apa plus minus X-nya? Hah? Kali Tidak 400? Hah? Diabaikan? Tidak diabaikan, Pak. Tidak diabaikan ya. Berarti masih pakai KB sama dengan X kuadrat per 0,05 min X. Jadi Anda pakai persamaan kuadrat ya. Nanti di sini Anda dapat OH min adalah X-nya. Tapi persen ionisasi basanya di bawah 5% nggak? Kalau misalnya di bawah 5% atau masih di atas 5% ya baru pakai persamaan kuadrat. Persen ionisasi basa kan masih ingat, ini dibagi ini ya. Nah, nanti Anda dapat OH minnya berapa, dapat POH, kemudian dapat pH. Jawabannya 11,67 ya betul. Yang C, kelompok 3. Tahu? Ini ditambahkan sedikit asam. Halo? Yang C gimana yang C? Titik ekivalen nggak kira-kira? Titik ekivalen ya? Molnya sama dengan molnya ini kan? Betul? Jadi kesetimbangan asam basa biasa. Jadi kalau CH3NH2 tambah HCl kan, basa tambah asam menjadi garam dan air ya. Ini kelompok 3 nggak ada yang jawab. 1 kurangi log 5 bukan, Pak? Hah? pH-nya 1 kurangi log 5 bukan? 1 min log 5 kecil banget. 0,5. Salah kali. Ini kan CH3NH2HCl tambah CH3 NH3 plus ya kan kasih H-nya di sini. Sorry, ini ngasih H di sini. CH3 NH3 plus dan Cl min kan? Ya, pokoknya dia jadi garam di sini.
Nah, di sini berapa? 50 milimol bukan? 50 milimol kan? Mula-mula bereaksi sisa. Ya, ini habis kan berarti? Jadi ini adalah 50 milimol. Yang lainnya sama 1 min log 0,5 ada yang beda? Beda, Pak. Berapa? Kalau aku 6 min log 3,369. Berapa itu? Jangan pakai min log, udah langsung pakai kalkulator berapa? 6 kurang min log itu berapa? Ini tadi kita berapa dapatnya? 11,67 ya. Atau 11. Ini berapa? Ini udah. Nah, ini kita hitung. Berapa tadi Intan? Kalau Intan? Kalau aku 5,472, Pak. 5,47. 472. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan garam apa? Dia konjugasi asam ya. Seharusnya dia pH-nya sedikit asam. Jadi memang harusnya di bawah 7. Karena kan ini kan jadinya ditambahin asam kan, tambahin asam, basa lemah ditambahin asam, ternyata di titik ekivalen dia karena molnya ini sama dengan molnya ini. Jadi jadinya 50 milimol dibagi volume totalnya 100 mili kan. Nah, ini kamu dapat konsentrasinya berapa? Kemudian nanti dari CH3NH3+ bereaksi sama air menjadi CH3N H kan jadi asam, jadi basa, jadi ambil kan. Jadi NH2 lagi, kemudian ini jadi H3O+. Ya. Kemudian nanti ini ICE, ini kan KB, berarti ini kalau ada keluar H3O+, berarti Ka kan. Ka sama dengan KW per KB. Ya, ini kamu dapat konsentrasinya, konsentrasi ini taruh di sini. Ini dapat A, kemudian ini min X, A min X, ini X, ini X. Dapat pH-nya, dapat H3O+-nya, dapat pH. Bisa? Nah, nanti Ka-nya kamu dapat 10 pangkat min 14 dibagi 4,4 kali 10 pangkat min 4, dapatnya berapa? Ka-nya sekitar 10 pangkat min 6 harusnya. 10 pangkat min 10-an ya. Sorry. Berapa Ka-nya? Berapa konsentrasinya dulu? Konsentrasinya berapa? 0,5. 0,5 molar. Jadi kesetimbangan asam basa lemah biasa 0,5 molar. Ya. Jadi ini 0,5 min X, KB-nya, Ka-nya berapa? 2,27 kali 10 pangkat min 11. Min 11. Ini cowoknya dong jawab. Ini kayaknya yang lurus banyak cewek nih kalau kayak gini ya. Ayo, yang cowok. Ka-nya berapa nih, Ka? Sudah, sama 10 pangkat min 11. Oke, sekarang masuk ke Ka sama dengan X kuadrat per 0,5 min X. Plus minus X bisa diabaikan kan, kecil sekali Ka-nya. Jadi saya bisa dapat 0,5 begini. Ya, sama aja Anda dapat H plus sama dengan akar Ka kali M. Ya. Berapa pH-nya jadinya? 5,47, Pak. Benar. 5,47. Benar ya? Nah, tadi yang kelompok siapa tadi? 1, 2, 3. Kelompok 3, salahnya di mana? Tadi yang konsentrasinya langsung di min log, Pak. Min log 0,5. Lupa di ICE lagi. Yang harusnya kan direaksiin dulu sama 2O. Nih, Iya, ya tadi salah kan ya langsung. karena Iya. ini kan yang kalau yang sisanya di HCl baru bisa atau NaOH baru bisa. Karena kan yang kuat konsentrasi yang kuat pokoknya. Molnya yang kuat pakainya. Tapi kalau kayak yang ini kan konjugasi. Garamnya yang bersisa. Garamnya yang bersisa ya asam basa lemah biasa ya, kesetimbangan asam lemah.
Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya. Nah, yang D. Yang D ini ditambah HCl. Tapi molnya berapa ini? Ini 5, ini 6 ya. Kalau ini 6, ini 5, pasti yang bersisa adalah HCl-nya kan. Ini mudah sekali soalnya sebenarnya. Kenapa? Karena tinggal lihat molnya aja. Ini molnya berapa? Ini molnya berapa? Ini 6 milimol. Selama perbandingan koefisiennya nggak ada perbandingan, masih 1:1 ya. Ini 5 milimol. Ya, 5 sama 6 mana menang? 6 ya. 6, sorry, ini 50. Ini 50, ini 60 kan? 50 sama 60 mana menang? 60 kan? 60 pasti sisa. Ini pasti sisa, pH-nya adalah pH dari HCl. Yang sisanya berapa? Konsentrasi H plusnya jadinya 10, ya, 10 milimol kan? Sisanya dibagi dengan konsentrasi volume total 80 mili kan? Ini jadinya berapa? 0,125 molar, betul? Jadi pH-nya adalah ya min log 0,125 molar berapa? 0,9. Nah, ini baru benar kalau kamu dapat 0 komaan. Kalau betul, Intan dapat? Dapat, Pak. Ya, itu aja. Jadi kalau yang sisanya yang kuat, molnya yang sisa. Tapi ingat volumenya ya. Karena kalau mempengaruhi konsentrasi. Di antara ketiga senyawa berikut, manakah yang paling basa? Metilamin, etilamin, atau Na3? Ya, kamu cari aja ini PKB-nya berapa. Ini PKB-nya bandingin aja. PKB kecil, KB-nya gede. Berarti sama lebih basa. Basa lebih kuat. Itu ya. Sok, mana yang lebih basa? Mana yang lebih basa, ayo? Mana lebih basa? Etilamin, Pak. Kelompok 5 nih, kelompok 5. Etilamin. Etilamin ya. Etilaminnya akan lebih basa dibandingkan metilamin, baru amonia yang lebih kurang basa. Ya. Tinggal lihat dari PKB-nya. Ini banyak sekali keluar nanti. Anda urutkan mana yang lebih basa, mana yang lebih asam. Mau dari PKB-nya, mau dari asam okso, asam organik, asam biner, ya seperti itu. Jadi bisa dicek. Oke, habis. Tidak ada lagi. Ada yang mau tanya sampai sini? Coba kita lihat soal-soal ini ya, soal-soal yang dari yang tahap 2 itu kemarin saya share. Sebentar saja ya. Kita lihat contoh soal-soal asam basa. Setidaknya dua soal lah kita coba bahas. Anda lihat ini? Kelihatan? Terlihat, Pak. Ya. Nah, ini sudah ada jawaban. Lihat aja ya, coba cara-caranya bagaimana, logikanya Anda bagaimana. Na4+, NO2-, dan NO3- merupakan ion-ion yang bekerja pada proses nitrifikasi tanah mikroba. Wah, ini oleh mikroba, ini lingkungan ya. Oke. Tuliskan reaksi ion Na4+ dalam air. Na4+ reaksi sama air, dia kan berarti
kelebihan asam ya. Asam, ini jadi basa lemah. Ini basa konjugasi dari Na4+ ya. Kemudian NO2- reaksi sama air menjadi HNO2 dan OH- ya. Di antara ion NO2- dan NO3- tentukan spesies yang lebih bersifat basa. NO2- sama NO3- mana? NO2- kan? Ini okso kan? Asam okso ya. O-nya lebih banyak, dia lebih asam. Kemudian SeH- sama SH-. Nah, ini biner ya. Asam biner. Mana yang lebih asam? Se sama S itu kiri ke kanan atas bawah? Atas bawah, Pak. Bawah, Atas Pak. bawah. Kalau biner semakin ke bawah semakin asam. Berarti Se ya. Oke. Kemudian dasar kekuatan asam, tentukan arah kesetimbangan. Tinggal ke reaktan atau ke produk kan. Nah, ini mana yang lemah, mana yang kuat. Satu Anda tahu yang dia kan akan bergeser ke lemah ya. Misal CH2FCOOH sama CH2FCOO-. Ya. Ini H3O+ dan H2O. Ini kan berarti asam lemah ya. Kan karboksilat kan. Asam lemah akan menghasilkan basa konjugasi yang kuat. Mau ada F-nya, ada Cl-nya, kalau H-nya lepas kan ini jadi basa konjugasi, betul? Nah, jadi kalau dia bilang asam konjugasi yang kuat, lemah, menjadi basa konjugasi yang kuat, berarti yang lemah ke kiri. Seperti itu. Kemudian kalau ada ini tambah HCl, HCl asam kuat, berarti ke kanan ya. Udah tahu lah, ini karena dia ini asam lemah kan, CH3COOH sebenarnya, dia menghasilkan basa konjugasi yang kuat. H2CO3 asam lemah menghasilkan basa konjugasi yang kuat. Asam kuat menghasilkan konjugasi yang lemah, berarti ke kiri. Ya, ini udah pasti bisa dipergesernya ke yang lemah. Berdasarkan soal C, sebanyak 0,318 molar CH2FCOOH, yang ini ya, mempunyai pH 1,56. Hitunglah Ka-nya. Kalau pH 1,56, berarti H+-nya Anda cari dulu. 0,02754. Dia naruh di sini kan. 0,318 ada, ya tinggal Anda cari Ka-nya. Ka-nya 2,6 kali 10 pangkat min 3. Rata-rata sih nanti yang diketahui itu, yang ditanya bukan Ka ya, karena Ka, Kb kayaknya bisa lihat di internet. Yang nggak ada itu, tapi yang nggak ada itu kalau konsentrasi atau pH-nya, Ka-nya. Kalau online itu masih yang baku, misalnya nilai KSP, nilai Ka, nilai Kb itu biasanya ada di internet ya. Tapi diketahui ya biasanya lebih baik. Berikut ini senyawa yang turunan asam asetat. Asam lemah mana yang paling kuat? Ini kayaknya pernah keluar soal kemarin ya di slide. Nanti yang lemah adalah mana? Ini ya, Cl-nya dikit. Cl-nya cuma 1, ini tambah F, tambah Br, ada Cl. F lebih kuat daripada Cl, lebih kuat dari Br. Jadi 1, kemudian 3, 4, dan 2. Gas amonia dapat bereaksi dengan HCl, padatan garam NH4Cl. Tentukan persamaan reaksi menunjukkan sifat asam dari 4Cl. Nah, ini biasanya keluar ya, sifat asam. Berarti dia dilarutkan dulu, dia terurai dulu, kemudian dia bereaksi sama air, garamnya, konjugasinya, kemudian dia menghasilkan sifat asam di sini. Berdasarkan kekuatan asam dan basa yang tentukan arah kesetimbangan pada soal A. Arahnya kemana yuk? Ini yang ini. Yang ke kanan. Kan ini basa lemah. Ini adalah konjugasi yang kuat. Ya. Kanan. Itu dia akan bergeser ke yang lemah. N4Cl 0,5 molar. Kb-nya sekian. Gunakan tampil ICE. Ini berarti kesetimbangan asam basa lemah biasa. Jadi kalau ada hidrolisis garam, itu adalah kesetimbangan asam basa lemah. Ya, jadi Anda cari saja. Ini min X plus X plus X. Ini 0,5 min X. Karena H3O+ yang keluar, berarti carinya Ka. Ya, tinggal Kb-nya adalah Kw per Ka. Kw per Kb. Terus Anda dapat, diabaikan atau tidak, Anda dapat pH-nya. H+-nya Anda dapat pH-nya.
Oke, kemudian yang terakhir misalnya sistem buffer. Oh, ini sistem buffer. 0,3 molar. Oh, ini soal di slide ya. Nah, Anda bisa pakai cara 1, mau cara 2, mau cara 3 ya. Ini ada di slide. Oh, nggak salah. Ya betul. Tambahkan NaOH kan, kemudian 80 mili yang udah ada di slide dibahasnya. pH-nya kalau nggak salah 9,6. Benar. Jadi bisa 3 cara ya. Mau pakai rumus buffer, mau pakai garamnya terurai dulu seperti ini. Ya, garamnya terurai N614-nya terhidrolisis atau NH3-nya terhidrolisis boleh. Yang jelas dia keluarnya ini Kb, yang ini keluarnya Ka. Soal yang berikutnya, indikator fenolftalin memiliki trayek pH 8,3 sampai 10. Tidak berwarna pada suasana asam dan warna pink pada suasana basah. Jika indikator fenol ditambahkan ke dalam larutan D, warna larutannya apa? Kalau Anda dapat 9,20, dia masuk ke mana? Mau ke arah pink kan? Jadi kalau tidak berwarna ya tidak mungkin. Kalau dia suasana basah, berarti kan dia sudah ke arah melewati berada pada trayek pH-nya, berarti pink. Gitu. Jadi warnanya adalah warna pada suasana basah, dekati 10. Oke, asam format memiliki rumus ini, Ka-nya sekian, konsentrasinya sekian, hitung pH pada 50 mili 0,414 molar. Ya, gampang ya. 0,14, ini min X plus X plus X. Kemudian gelas kimia campuran asam format dan NaOH. Ini molnya lagi ya. Nah, ini kan buffer. Nah, kalau kondisi ini apa? Garam mol garamnya sama dengan molar konsentrasi garamnya sama dengan konsentrasi si asamnya. Ya, berarti ini pH-nya sama dengan pKa kan? Jadi kalau ditanya berapa Ka-nya juga Anda bisa dapat. Gitu. Jadi ini pH sama dengan pKa 3,7 saat volume titrans dengan titik ekivalen. Ini nanti saya kasih ya. Jadi nanti Anda bisa belajari lebih dalam terkait asam basa dan teori asam basa, kesetimbangan asam basa. Nah, ini misalnya HCOH lagi. Ditambahkan air hingga volumenya 500 mili. Berarti Anda cari dulu konsentrasi totalnya setelah 540 mili kan? 540 mili. Kemudian Anda dapat berapa lagi gitu ya. Nah, ini ternyata tidak bisa diabaikan, berarti harus pakai rumus ABC. Nanti cari X yang mungkin, kemudian Anda dapat pH-nya. Ya. Ini langsung saya kasih nanti di EduNext atau di ini ya keseimbangan apa? Di mana ya? Tips ya. Hitung Ka-nya. Ini Ka-nya Anda sudah dapat ya. Jadi seputar-seputar seperti itu soalnya. Nanti kalian bisa pelajari. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Jadi literasi asam basa selesai. Keseimbangan asam basa juga selesai. Jadi Anda bisa belajar di rumah terkait persiapan ujian 1. Soal-soalnya sudah saya kasih, tinggal diulang-ulang kembali. Hari Kamis kalau ada yang mau mengadakan kuliah silahkan. Kita bahas soal-soal ujian yang ada atau yang Anda mau tanyakan silahkan. Terserah kalau karena libur juga ya, jadi tidak wajib ya. Yang wajib cuma hari ini. Jadi tidak ada absen di hari Kamis. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Kalau jadi hari Kamis silahkan. Kalau tidak ya selamat ujian berarti ya. Minggu depan nggak ada kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.